Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, akhir-akhir ini saya merasa prihatin dengan adanya beberapa habaib yang tersandung kasus hukum yang oleh sebagian kita disebut dengan istilah kriminalisasi. Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum. Mereka ikut mencaci dan mengolok dikarenakan para habaib tersebut dakwahnya dianggap keras dan kasar, serta dianggap berseberangan dengan kiai atau tokoh agama yang mereka ikuti. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini? Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai atau perilaku seorang habib yang melanggar agama? Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah, tapi nggak usah karena habaibnya tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sampai. Jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah. Kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita. Kalau sudah habib lah gitu, habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab. Habib palsu. Tidak bisa. Kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu ngambil hidayah dariku tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, NU liberal atau Ahlus Sunnah? NU liberal atau Ahlus Sunnah? NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh NU dimasuki oleh liberal dari manapun juga. Betul? Saya mengajak semua saudara, NU organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar yang ada di Indonesia, saudara. NU itu aset umat Islam. NU itu benteng umat Islam. NU nggak boleh direbut oleh siapapun yang coba-coba menghina Nabi, menghina Rasul, menghina agama. NU harus kita jaga dari segala racun-racun akidah yang hancurkan dari
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya semua, siap bela Islam tidak? Siap bela Islam tidak? Siap jaga NU? Siap jaga NU? Siap bentengi NU? Takbir! NU milik kita semua, saudara. Jangan coba-coba ada orang merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam NU, saudara. NU itu didirikan oleh para ulama, para kiai, para habaib. NU itu merupakan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, dan NU tidak boleh dirusak, dikotori oleh kelompok manapun juga, saudara. Betul? Betul. FPI itu kadang nggak seperti yang diberitakan. Yang diberitakan citranya jelek semua, ya. Kita nggak melihat citra baiknya. Padahal mereka juga banyak sisi baiknya. Orang FPI itu suka ngaji bahasanya, suka ngaji, sholawatan, suka baksos. Ini sekarang yang banjir banyak mereka bantu, ya. Namun betul FPI karena ini pergerakan bukan tertutup. FPI itu juga terbuka. Siapa aja bisa ngaku FPI, cukup pakai baju FPI, kecuali yang pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya. Maka sangat mungkin ikhwah FPI kemudian disusupi oleh WA tadi yang tidak bisa dikontrol oleh ustaz-ustaznya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Kita ketemu di lapangan, tapi saya kalau di lapangan ketemu yang soleh-solehnya, itu yang suka ngaji gitu ya. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu pimpinannya malah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat hatinya halus kan, sufi, ya. Ada yang dokter, ada yang ustadz, LC, teman-teman Kairo juga, teman-teman Al-Azhar juga, macam-macam. Ada yang nyusup, jadi mereka curhat. Salah satu ketuanya itu cerita ke saya, Ustaz, ada yang nyusup sama kita. Jadi dia sendiri cerita, ada nyusup gimana ceritanya? Gerakan takfiriyah dan tabdiiyah, kelompok bisa mengkafir-kafirkan dan membidah-bidahkan. Jadi mereka sendiri mengalami itu. Kenapa? Karena FPI itu kelompok yang sebenarnya terbuka, inklusif sebenarnya. Namun mereka itu punya pendirian dalam bab nahi mungkar. Itu aja, Pak. Brand FPI itu cuma satu itu menurut saya, yang kemudian membuat mereka beda dengan ormas yang lain. FPI itu kan tradisinya mirip ke NU dan habaib, sholawatan, haul-haulan, ratibul haddad. Dan Habib Rizik itu akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf thariqah Alawiyah, bahkan mempelajari ilmu hikmah yang dianggap syirik oleh kelompok semi khawarij tadi. Jadi Habib Rizik itu dianggap syirik sama mereka. Maka Habib Rizik bukan khawarij. Habib Rizik itu cuma, kalau boleh kita sebut, ormas oposisi. Ciri-ciri khawarij tadi apa? Keluar dari pemerintahan yang sah. Saya mau tanya, adakah FPI yang keluar dari pemerintahan yang sah? Nggak ada. NKRI harga mati. Tapi mereka kayak bank, ada bank syariah, mereka pengen NKRI bersyariah. Itu aja, Pak. Ya. Tapi kalau kemudian ada disusupi, bisa jadi mungkin dengan Habib terhalang untuk mengurus langsung, siapa tahu nanti di bawah ada yang ngerecokin, siapa tahu. Tapi kita berharap tidak, karena mohon maaf, saya merindukan FPI sebenarnya. FPI itu beberapa, karena mereka ada beberapa maksiat-maksiat itu hilang, maksiat-maksiat yang terbuka ya. Kalau yang tersembunyi itu urusan masing-masing lah. Kita taubat saja kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Namun betul dulu saya tahun 2016-17 masih benci FPI, Pak. Saya masih benci FPI. Saya khutbah di KBRI, saya mengkritisi FPI. Saya ngisi kajian di Ombudsman, itu saya mengkritisi FPI. Tapi saya menemukan bahwa mereka ternyata banyak yang baik juga. Cuma yang laskar-laskarnya 1-2 itu ada yang tidak berakhlak. Mungkin karena ada perasaan sudah merasa diinjak-injak terus, jadi mereka kemudian ingin balas. Sepertinya sikis itu yang terjadi pada sahabat-sahabat kita di sebagian FPI itu. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kulihat FPI Ahlus Sunnah, tapi bukan Ahlus Sunnah
versi NU yang kebanyakan. Jadi Habib Rizik itu terlahir sebagai NU, Pak. Orang tuanya NU, komunitasnya NU, bahkan tradisinya persis kayak NU versi Habaib. Cuma beda dengan NU kebanyakan. Apalagi NU-nya di Betawi. NU Betawi kan beda dengan NU di Jawa. NU di Jawa basisnya pesantren. NU di Betawi basisnya langgar. Itu beda. Di sana sini ada catatan tentang FPI, itu perlu dibenahi. Tapi nggak usah deh ngomong bubar-bubarin FPI, ya. Beberapa kita masih butuh. Ini MRBJ, Pak. Selevel Said Agil Munawar, guru kita semua, itu dibentak oleh semi khawarij. Maka ketika ada rapat-rapat berikut, saya bilang ke pengurus, Pak pengurus, kalau boleh saran, ajak laskar FPI 5-10 orangnya cukup untuk nemenin rapat. Bener, nggak ada yang berani bentak-bentak. Kenapa? Ya, mereka takbirnya udah menggelegar. Takbir yang begitu kita butuhkan, ya. Bukan takbir yang tadi mengkafir-kafirkan guru. Takbir yang bikin takut musuh-musuh Allah atau orang-orang yang merecoki Islam ini. Gitu. Tapi kalau kuliah, saya udah kasih tahu banyak ke kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya banyak FPI di Sumatera Barat juga, di Riau juga ada, di Jakarta malah cuma beberapa. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak benci Anda, tapi dakwah saya beda dengan Anda. Dakwah saya taklim, kajian-kajian, diskusi, karena orang berubah dengan taklim, dengan kesadaran intelektual, spiritual, itu lebih kuat dan permanen daripada takut disuipin. Gitu. Jadi saya punya pendapat sendiri. Ala kulli hal, semoga Allah jaga orang-orang yang berjuang untuk agama ini. Amin. Perlu diketahui bahwa para pendiri FPI ini dari kalangan habaib dan kiai di Jakarta semuanya merupakan keluarga besar NU. Semuanya merupakan keluarga besar NU. Sehingga secara prinsip, apakah itu akidah maupun syariat, FPI dengan NU tidak berbeda. Oleh karenanya di dalam anggaran dasar FPI dituangkan bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Itu dituangkan dalam anggaran dasar dan itu kesepakatan pendiri, tidak boleh diubah sampai kapanpun juga. Itu pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sejak kami berdiri sampai hari ini, hubungan kami dengan NU sangat baik. Sekali lagi, saya bicara dalam tataran organisasi, di pusat maupun di daerah. Tapi memang kita tidak pungkiri, ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kami dengan tokoh-tokoh NU, bukan dengan NU. Tolong dibedakan. Dulu saya pernah berseberangan pemikiran dengan Gus Dur. Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai. Nah, cuman sekarang ini orang ungkit-ungkit lagi. Nah, padahal orangnya sudah meninggal dunia, saudara, terus diungkit-ungkit lagi di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengadu domba kita. Jadi mafat-fat, apa yang sudah berlalu, berlalu. Dulu saya berseberangan pemikiran dengan Gus Dur dalam konteks apa? Konteks sekularisme, konsep pluralisme, konsep liberalisme. Dan saya pernah bertemu dengan Gus Dur di kantornya atas usulan daripada Kiai Haji Hasim Muzadi. Saya temui beliau, kita bertemu, kita duduk bareng. Kemudian Gus Dur yang menyatakan, Habib Rizik bagaimana kalau satu saat nanti kita dialog? Saya jawab, baik Gus, nanti saya kumpulkan seluruh para pendiri dan tokoh FPI. Gus boleh kumpulkan semua pimpinan daripada PBNU yang ada, ayo kita duduk bareng. Gus boleh, pokoknya Gus Dur boleh bicara, mau 2 jam 3 jam kami siap dengarkan. Tapi nanti setelah itu Gus Dur juga mesti dengarkan saya bicara. Kita gantian. Dan beliau berdiri langsung ajukan tangan, sepakat Habib Rizik, kita selamat. Nah, ini kejadian di kantor Gus Dur. Tapi sayang sejuta sayang, sebelum kami sempat mewujudkan pertemuan dialog tersebut,
akhirnya beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Tapi keinginan-keinginan ini tetap kita junjung tinggi. Makanya hubungan saya dengan Gus Solah sampai hari ini sangat baik. Apalagi dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai Haji Hasyim Muzadi sudah saya anggap bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, perlu saya sampaikan, semasa hidup Kiai Haji Hasyim Muzadi tidak ada satupun gerakan FPI yang menghebohkan di televisi kecuali Ki Hasyim langsung tabayun kepada saya. Kadang-kadang malam itu beliau langsung telepon, Habib Rizik, ini ada kejadian begini melibatkan FPI, itu bagaimana ceritanya? Nah, beliau minta penjelasan. Nah, kadang-kadang saya dipanggil, Habib Rizik besok bisa gak datang ke kantor PBNU, kita mau dengar. Saya nggak mau dengar dari orang lain. Kemudian kita datang. Bahkan ada yang lebih mengejutkan lagi, begitu terjadi peristiwa di Kendal, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu pagi-pagi jam 6 pagi Kiai Hasyim udah ngetok pintu rumah saya. Beliau telepon saya nggak dapat, jam 6 udah ngetok pintu rumah saya. Habis sholat subuh dia berangkat. Nah, kemudian disampaikan, Habib, sengaja saya datang kemari, saya nggak mau ke kantor dulu, karena ini kalau ke kantor nanti banyak wartawan pasti nanya. Kalau saya belum dapat dari sumber yang sebenarnya, bagaimana saya jawab mereka? Duduk di rumah, sarapan di rumah, kita jelaskan apa yang terjadi. Itulah sosok almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau itu suka tabayun, beliau selalu berkomunikasi, mengklarifikasikan berbagai macam masalah. Makanya hubungan saya dengan beliau sangat-sangat baik. Enggak sampai di situ, terakhir sebelum beliau meninggal dunia, setelah kami turun aksi 411, kemudian merencanakan aksi 212. 3 hari sebelum aksi 212, Kiai Hasyim Muzadi ini mengejar saya. Telepon saya nggak nyambung-nyambung, saya gonta-ganti nomor karena banyak penyadapan. Kemudian kontak ke sana kemari nggak dapat. Begitu beliau dapat informasi saya sedang menyampaikan ceramah di daerah Cibubur, beliau langsung meluncur dari rumahnya ke arah Cibubur untuk menemui saya di tempat ceramah. Nah, begitu ketemu beliau minta bicara. Nah, begitu bicara apa yang disampaikan? Disampaikan semua, Habib jangan mundur untuk menegakkan yang hak. Ini gerakan PKI di mana-mana sudah merajalela. Saya sudah bicara langsung dengan Presiden. Saya ini Dewan Pertimbangan Presiden. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang diambil. Tolong Habib jaga umat, tolong Habib satukan umat, seperti 411, nanti kalau turun 212, satukan semua umat. PKI tidak boleh dibiarkan untuk bangkit kembali. Itu amanat beliau ya kawan, kita terima. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, hubungan FPI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua, saudara. Nggak ada yang aneh dalam hubungan itu, saudara. Tapi kalau oknum tokoh NU berseberangan pemikiran dengan kami, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Dur, ya, saya tidak sepemikiran dengan Said Agil Siraj, ya, saya tidak sepemikiran dengan Masdar F. Masudi, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Mus, ya, tapi saya sejalan dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, saya sejalan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin manggil saya ke MUI. Begitu saya datang ke MUI, saya dijabat tangan, Habib Rizik, ini kasus Ahok harus dikawal sampai tuntas. Beliau yang amanatkan kepada saya. Nah, beliau selain ketua umum MUI, beliau juga Rais Am Nahdlatul Ulama. Saudara, jadi siapa bilang kami punya permusuhan dengan NU? Tidak. Kiai Haji Ma'ruf Amin orang tua saya. Bahkan beliau yang memberikan amanat kepada saya, ini kasus Ahok jangan sampai ditinggal. Habib Rizik harus tuntaskan ini kasus. Nah, jadi sekali lagi karena itu saya diberi semangat oleh orang tua, diberi semangat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nek kepingin nero kebenaran, yo ngaji. Dari perspektif mana, dari sudut mana kita memandang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampai dadi wong sumbu pendek ngamuk. Kadang-kadang sing diamuk gak jelas. Lah ya kok gak cerdas wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situr, mau sampai BN to gak mau. Wong Jokowi karo Prabowo wis dadi situ. Pendukungnya jelili-lilian kok nemen nih.
Sampeyan terima Pak Said. FPI sampeyan terima. Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibe. Cek barokah. Cek barokah. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Ali anu ya Said Sirat Akil Sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Lah iya wong-wong iku gak cerdas, gak cerdas. Wong sing wis dijaku koyo gontokan saiki wis dadi situ mangan bareng. Tok pendukunge. Iki tak sampeno, saya bantu Kiai Said Akil Sirat. Merupakan langkah cerdas NU menerima FPI untuk hadir di PBNU sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nahdlatul akidahnya podo, ubudiyahnya podo. Hanya kadang-kadang visi politiknya yang tidak sama. Beda itu jangan dianggap lawan. Kadang-kadang kita semakin alim, semakin cerdas karena diantarkan perbedaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Rasulullah. Tambah umure, tambah sempurna iman lan agamae. Tambah nata dikire. Kata dikire. Akeh sholawate. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendera husnul khotimah. Dan sampai hari ini saya masih mengajak pemerintah, apakah itu Bapak Presiden Jokowi, apakah itu Ibu Megawati, apakah itu Bapak Kapolri, apakah itu Bapak Panglima TNI, kami dari kalangan habaib dan ulama setiap saat siap untuk diajak berdialog 24 jam. Pagi, siang, malam kami siap. Anda perlu berdialog dengan kami, ayo kita dialog. Kami bukan pemberontak, kami bukan musuh pemerintah, kami bukan musuh tentara, kami bukan musuh polisi. Kami hanya menyuarakan suara yang hak, suara kebenaran, suara keadilan, suara yang selama ini terpendam di jiwa masyarakat Indonesia. Betul? Siap dialog? Siap dialog? Kita sudah tawarkan, saudara, dari kemarin-kemarin. Silakan, enggak, kita enggak bakal lari. Nah, tapi kalau mereka enggak berani dialog, beraninya main lapor-laporan terus, ya apa boleh buat? Terpaksa saya terima surat cinta mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dan hati yang tenang. Ayo, Anda posisi seperti saya. Adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kita jujur. Kemudian, mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya. Jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta apa jabatan jabi apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa. Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek?
Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik. Isunya yang diminta baik. Ini maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik, minta apa? Kan begitu, yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat, minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia. Kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo. Kita hentikan. Membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat. Misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemungkaran tidak terus merebak. Kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya, bukan. Keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya dengan suara-suara seperti itu, bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya yang menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu yang harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden. Ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya 1 kali naik, 2 kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden itu, apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ilaha illallah. Termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ilaha illallah. Orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita memusuhi, akan tapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden. Akan tapi kami punya cinta karena kami tahu beliaunya adalah ahli la ilaha illallah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon, atau calon-calon presiden yang akan datang, ingat jadi presiden adalah berbatas waktunya. Tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Jangan sampai di saat menjabat kepresidenan ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya, yang punya kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam, sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti.
di kalangan menteri, di kalangan pokoknya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ayo diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada yang nanya, Habib, itu FPI gimana sih, anarkis? Sampai mau dibubarin. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? 2 jam. Habib saya udah nyolek-nyolek kaki. Jawab singkat saja. Saudara, memang saya tidak pernah mengatakan anggota FPI itu suci, tidak salah, enggak. Anggota mereka di berbagai daerah, saudara, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Yang berpendidikan mudah diaturnya, yang tidak berpendidikan sulit dibinanya. Tapi kami tetap membina. Nah, yang gak berpendidikan ini kalau ibarat petasan, ada yang sumbunya panjang, meledaknya lama. Ada yang sumbunya pendek, disundut sedikit dia meledak, saudara. Ada petasan yang gak pakai sumbu, dibanting dia meledak. Nah, yang begini nih yang repot diatur, saudara. Karena itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri, anggota FPI mana saja, termasuk pengurus dan pemimpinnya, kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, proses secara hukum yang berlaku, kita tidak akan pernah membela dan melindunginya. Takbir. Cuma saya juga minta, tolong media TV kalau menyiarkan berita yang adil. Betul? Tahun 2000 Laskar FPI menyerbu tempat biliar. Itu filmnya disetel sampai sekarang. Sudah 13 tahun. Ditulisnya FPI menyerang tempat biliar, 13 tahun diputer, saudara. Saya pengen adil. Betul diserang, tapi kenapa? Betul FPI salah, tapi sebab tulis FPI menyerang tempat biliar karena dijadikan ajang judi, prostitusi, dan ekstasi. Tulis dong semuanya. Betul? Kalau ditulis lengkap, biar masyarakat yang menilai. Betul? Ini enggak. Yang disiarin, saudara, tempat biliar tahun 2000, soal kasus Monas tahun 2008, yang terakhir soal Kendal dan Lamongan, saudara. Saya tidak pungkiri, silakan diproses. Kalau mereka salah, katakan salah. Enggak boleh kita bela yang salah. Betul? Betul? Cuma saya minta keadilan. Satu, kenapa saat FPI mengevakuasi 100.000 mayat pasca tsunami Aceh, tidak satu televisi pun yang menyiarkan, saudara? Dua, tatkala FPI bekerja sama dengan Kementerian Sosial melakukan bedah kampung, ribuan rumah fakir miskin kami perbaiki dengan bantuan Kementerian Sosial, saudara. Di Pasuruan, di Gresik, di Depok, di Purwakarta, di Jakarta, kenapa tidak masuk TV? Ketiga, saudara, nggak sampai di situ. Tatkala kami kerjasama dengan Kementerian Agama, turun ke desa-desa di Jawa Barat, berdakwah mengembalikan warga Ahmadiyah untuk kembali kepada agama Islam. Ribuan warga Ahmadiyah masuk Islam lagi, saudara. Bahkan di satu kecamatan Tenjok Waringin di wilayah Tasek, 800 orang satu kampung Ahmadiyah masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak disiarkan TV, saudara? Betul? Betul? Nggak sampai di situ. Bagaimana terjadi gempa di Padang, gempa di Jawa Barat, letusan Merapi di Jogja, dan lain sebagainya. Tidak satu pun televisi sudi untuk menyiarkannya, saudara. Yang disiarin, kalau FPI lagi kempang liberal, baru masuk TV, saudara. Ya, tapi saudara, tidak ada masalah. Yang penting kita berjuang terus, mau disiarin ataupun tidak disiarkan. Betul? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Takbir! Kita berjuang
berjuang bagi-bagi tugas. Jangan semua perang, nggak boleh saudara. Harus ada yang ngajar, harus ada yang buka pesantren, harus ada yang baca sholawat. Betul? Betul. Sholawat ini juga termasuk perjuangan Islam. Betul? Untuk mencerahkan jiwa dan hati kita. Betul? Siap baca sholawat lagi? Siap baca sholawat lagi? Takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin. Allah ya Rabb unsurna ala al-qawmil kafirin وانصرنا على القوم المنافقين يا رب وأخرجنا سالمين وعلى وصحبه ما sekali lagi Allahumma ببركة سيدنا محمد سلمنا من الفتن والمحن ومن السيوف المختلفة يا رب اللهم محمد وأشغل بالظالمين يا الله سالمين وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين الله وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين الله وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين يا رب وأخرجنا سالمين وعلى وصحبه ما sekali lagi Allahumma ببركة سيدنا محمد سلمنا من الفتن والمحن ومن السيوف المختلفة يا رب اللهم محمد وأشغل بالظالمين يا الله وأخرجنا سالمين وعلى
وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. الله يا رب انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين يا رب. وأخرجنا سالمين وعلى وصحبه ما sekali lagi. Allahumma ببركة سيدنا محمد سلمنا من الفتن والمحن ومن السيوف المختلفة يا رب. اللهم محمد وأشغل بالظالمين يا الله. وأخرجنا سالمين وعلى اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. الله يا رب انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين يا رب.